semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini aku bersama Madam Anjeli. Madam Anjeli. Nggak apa-apa. So today Madam Anjeli have a very special guest. This is a my twin, but not my twin because we have the same birthday yet the different year, right? Right. So jadi beda setahun ulang tahunnya bareng ngono loh guys ya. Ini perlu digarisbawahi kalau di luar negeri ada Jijan Bella Hadid, ini Bella dan Chiki Fauzi. Caur banget ya. Jaket keren nih hari ini. Iya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang jaket ini guys. Nih ya, aku gak tahu sih kenapa enggak. Kelihatan gak sih teman-teman? Biasa. Kalau model tuh harus ini makasih, ini kakak yang baik hati banget ya, dia promosiin jualan adiknya. Iya dong. Nah, karena ini jaket menurut aku sangat-sangat syarat dengan nilai humanity gitu. Tapi ya. Keren kan potongannya semuanya. That's it. Iya, makanya jadi kayak Chiki tuh bikin suatu produk yang dia bikin ini untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Tapi dia juga desainnya tuh bukan kaleng-kaleng guys. Jadi dia bener-bener niat gitu desainnya. Of course. Jadi Chikiku kalau bikin barang nggak jelek. Enggak dong. Walaupun buat donasi. Jadi sebagian besar keuntungannya ini buat donasi. Dan jujur aku tuh masih keep sebagian kecil keuntungan buat Chikigo supaya bisa memproduksi ulang. Tuh. Jadi pakai konsep ini loh, social enterprise. Jadi emang nge-keep sedikit supaya kita nafas untuk bikin karya yang bisa disumbangkannya bisa lebih panjang. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Jadi emang masih belum bisa full donasi karena kan produksi ini kan perlu uang. Uang. Dan iya. ini jujur ini bukan jaket yang jelek, jaketnya modalnya juga gede. Jadinya sih niat pengen biar bikin produk yang buat donasi ini umurnya tuh bisa lebih lama. Iya, ibaratnya kalau misalnya kita beli ini tuh bisa dipakai buat sehari-hari juga keren tetap gitu ya. Oke, nah ini kira-kira inspirasinya Chiki untuk Chikigo gitu ya. Awal mulanya kenapa sih akhirnya tergerak untuk mendesain sebuah jaket yang nanti penghasilannya itu ada yang disumbangkan untuk teman-teman di Palestina. Oke, sebenarnya ini kan jaket kedua Chikigo yang sebagian besar keuntungannya buat donasi. Yang pertama tuh waktu itu pas ada banyak terjadi bencana alam di Indonesia, banyak tuh di beberapa tempat gitu dalam kurun waktu yang silih berganti. Nah itu juga bikin jaket. Nah abis ini terjadi nih Palestina lagi digempur lagi sama Zionis dan lain sebagainya. Nah langsung kepikiran asli ini pengen banget deh bikin sesuatu lagi dari Chikigo yang sebagian besar keuntungannya untuk donasi. Dan dari rekam di jaket Chikigo kan, barang Chikigo yang paling laku tuh jaket. Kalau ngelihat dari penjualan-penjualan kemarin, nah kita pengen bikin tuh yang laku jujur karena pengennya cepet-cepet didonasiin gitu hasilnya. Ya udah akhirnya bikin jaket, lalu mulailah segala macem gitu ya, hubungin konveksi apa dan lain sebagainya. Desainnya juga langsung gitu aku bikin, langsung kesana kemari lah buat produksi. Ya udah jadilah kayak gini. Dan untungnya juga pas aku cari-cari ada nggak jaket yang hijau yang ready ya, ada konveksinya. Alhamdulillah jaket army seperti ini. Lalu langsung diolah gambarnya. Dan kalau kita lihat gambarnya itu ada kevie ini yang kayak aku pakai. Nah patternnya tuh aku pakai di belakangnya itu cuma Iya. Nanti bisa ini kok nanti ada khusus kayak ya. Gini nih. Nah terus ini ada tulisannya resistance, courage, resilience gitu. Karena kalau aku lagi liputan ke Eropa nih, misalnya Swedia, nggak apa-apa ya. Swedia, lanjut. Aku lagi liputan ke Swedia atau di Serbia. Kalau aku pakai kevie ini buat scarf gitu biar leher aku anget, atau kadang kan kalau winter kan suka dingin ya, kadang multifungsi banget ya. Ini kadang multifungsi banget buat ngelap imus atau apa gitu. Nah itu tuh bisa jadi cara membuka pembicaraan terhadap orang-orang Palestina yang udah bereksodus
untuk menyelamatkan udah diri sporadis gitu ya, ya. seluruh dunia. Kan kita tahu pas tahun 48 mereka banyak yang menyebar untuk menyelamatkan diri keluar dari Palestina dan lain sebagainya. Ada banyak juga yang walaupun lahir di Palestina tapi nggak bisa balik gitu ke Palestina, jadi banyak yang menetap di tempat-tempat lain, salah satunya ya di Eropa. Banyak dari mereka yang jadi wirausaha, jadi marbot masjid, tapi marbotnya keren banget ya kalau di sana gitu dan lain sebagainya. Gitu ya, oke. Nah tadi kan Ciki sempat bilang kalau sempat milih jaket ready warna hijau, terus di belakang ini kan juga ada desain gambar kefiehnya gitu. Kenapa sih Ciki memilih lambang-lambang itu untuk kemudian dijadiin desain jaket Ciki Go yang nanti sebagian besar penghasilannya akan didonasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Jadi tuh kefieh itu waktu aku pakai, jadi aku tuh pakai kefieh tuh karena temenku. Jadi sebenarnya pacar yang sekarang jadi suami temen aku itu orang Palestina. Nah waktu itu sempat kerja kelompok gitu dan dia tuh ngasih aku kefieh itu, katanya untuk kenang-kenangan ini dari negaranya gitu dan lain sebagainya. Dan aku suka, ya sesimpel emang suka aja kan, motifnya seru gitu ya. Nah pas aku pakai buat liputan, nah ternyata orang-orang Palestina tuh suka excited gitu, oh you wear a kefieh gitu. Sedang nggak sang orang sana? Enggak sih, karena kan emang kita kan dari awal udah memperkenalkan we're Indonesian gitu, we're filming for Muslim traveler gitu-gitulah. Nah, that symbol of our resilience and courage gitu. Oh jadi abis itu jadilah ngobrol gitu, cerita tentang perjalanan mereka bisa menetap di tempat-tempat yang kita datengin itu, di Swedia, di Serbia dan lain sebagainya. Jadi kayak kefieh tuh simbol buat mereka, kayak simbol perjuangan, simbol perlawanan mempertahankan tanah mereka yang dirampas dan lain sebagainya. Dan abis itu karena ngerasa simbol mereka kita ikut pakai, lalu mereka jadi cerita macem-macem. Jadi ya salah satu cara untuk mencairkan pembicaraan sama orang Palestina tuh ya kalau kita pakai kefieh, yang aku ngerasa kayak gitu. Terus jadi ngerasa kefieh ini bukan hanya kain, ini kayak simbol perjuangan dan pertahanan mereka, resilience. Kata mereka, kata pertama yang mereka ucapkan itu adalah resilience. Jadi ya udah, pas aku kepikiran bikin jaket, jujur aku tuh pengen bikin jaket Ciki Go yang untuk Palestina ini nih bukan yang biasa atau yang pasaran. Jadi aku masih memakai unsur-unsur warna-warni, unsur hope gitu ya. Jadi kalau kita lihat, Ciki yang desain sendiri semuanya ya. Silakan dijelaskan mengenai desainnya. Ya emang ini Ciki bikin sendiri nih? Iya, bebas sendiri. Tau gak aku bikin di mana? Di bengkel. Di bengkel? Waktu itu kayak gambar pas nunggu mobil nggak kelar-kelar mobil aku. Jadi memanfaatkan waktu tetap produktif gambar, ya. Terus jadiin ini jadi jaket gitu. Nah kalau kita lihat ya, ini ada tanah Palestina, ini ada bangunan-bangunannya ya dari jauh aja gitu. Nah terus ini ada torehan benderanya, bendera terus, Palestina. aku bikin seakan-akan blend in sama tanah Palestinanya. Lalu ada layers of tanah nih ya, aku sengaja bikin layer supaya bisa colorful. Ini ada airnya, terus ini ada hijau-hijau menggambarkan landnya, terus ini kefiehnya. Dan di atas kefieh biar orang tahu makna kefieh ini ada tulisannya resilience, terus courage gitu. Seperti ini ada matahari sebagai hope. Jadi emang ini jaket donasi, tapi aku pengen orang tuh pakai juga ngerasa gaya. Iya. Dan gimana ya, spark of perjuangan dan hope itu aku gambarin lewat warna-warni ini. Iya. Terus ada pesannya dong, pastinya. Coba Mbak, baca Mbak. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Oh sorry. Jadi menjadi. Oke, saya ulang lagi guys. Mohon maaf ya. Mohon maaf bahasa Inggris tangsel. Oke, being human is given, but keeping our humanity is a choice. Iya. Ya, oke. Jadi ya emang jadi manusia tuh udah given, tapi untuk memilih berperilaku secara berperikemanusiaan itu pilihan. Iya, dan emang kalau di Palestina menurut aku ini bukan hanya soal agama sih, tapi juga soal kemanusiaan. Karena ada beberapa kenalan aku juga yang kerabatnya atau calon suaminya dan lain sebagainya itu
Palestina yang Kristen gitu ada. Iya. Walaupun secara komposisi mungkin nggak sebanyak yang Muslim. Jadi ini nih bukan hanya agama, Not bukan only, hanya ya. Bukan hanya. Memang tentang Jelas-jelas agama. emang ini agama. Betul. Soalnya kalau nggak tentang agama, Ya itu ya Al-Aqsa kemarin. orang-orang Zionis pas dikasih tanah di Uganda mau aja Iya, gitu ya nggak sih? iya. Ada faktor Iya, itu. tapi di luar itu ini soal faktor kemanusiaan dan penjajahan sih. Iya, betul. Occupation ya. Iya, dan ethnic cleansing itu ngeri banget. Iya, betul. Setuju Gitu. sih. Jadi setuju ya banget. aku bikin inilah jaket. Oke. Nah, menurut Ciki ini kenapa sih kita sebagai orang Indonesia gitu, as an Indonesian, kita kan pasti juga punya hubungan yang emang udah dari dulu kan ya. Baik banget lah sama Palestina gitu. Jadi ketika mereka ada musibah, ketika kita kena musibah, tiba-tiba kan ada yang bilang kalau Muslim itu kan satu tubuh gitu ya. Jadi satu sakit, sebenarnya jari kita sakit, semua seluruh tubuh juga ikut merasakan sakitnya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, menurut Ciki, kalau dari Ciki sendiri memang kita nggak bisa maksa dan nggak ada hak untuk maksa. Ayo dong donasi, karena ya itu balik ke diri masing-masing ya, Dan guys. harus rela sih. Harus rela. ada kerelaan sih. Iya, betul gitu. Tapi kalau Ciki sendiri, kenapa sih Ciki tergerak gitu untuk akhirnya ikut nyumbang juga sampai galang donasi untuk Palestina gitu? Apa yang membuat Ciki tergerak gitu? Dan Kalau relate sama perjuangannya sih Mbak, oh, karena beberapa kali ngobrol sama orang-orang Palestina, karena tahu gimana perjuangan mereka bisa sampai ke tanah yang mereka anggap lebih safe buat mereka, terus karena tahu keinginan mereka bisa balik tapi nggak bisa balik karena gitu. itu kan kampungnya ya. Iya, karena sering terpapar cerita-cerita itu dan berinteraksi langsung, jadinya kayak wah gokil sih gitu. Dan apa ya, hal kayak gini nih harus terus disuarakan sih soal kemanusiaan seperti itu. Karena jujur masih banyak orang yang belum tahu informasinya. Orang tuh mikirnya it's a war, padahal ini enggak, ini bukan perang, ini penjajahan. Iya, kayak kita dulu dijajah. Iya, jadi kayak ibaratnya orang misalnya nyalain Hamas gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya lo lihat deh, sekarang yang pasang badan di garda terdepannya Palestina itu ya Hamas. Gak gitu. ada lagi. Iya, Gak walaupun ada lagi. dulu ya ada Hamas, Fatah dan lain sebagainya gitu. Terus ada yang bilang, nanti kan dananya ke Hamas. Apa itu Hamas kan bikinan Israel, yang mungkin dulu ada sejarahnya Israel sempat ngasih dana gitu ya buat operasional Hamas dan lain sebagainya. Gue nggak tahu lah itu ya, karena gue orang Indonesia. Iya, kan. gue juga kurang paham. Tapi kalau dilihat dari sejarah, peta aja tuh juga bikinan Jepang Mbak. Iya kan, tapi itu jadi cikal bakal TNI gitu. Jadi menurut gue dulu udah sering di sejarah apa yang dikasih penjajah akhirnya ya buat di tengah-tengah jadi pro sebuah kita, perlawanan justru. itu kayak udah sering betul. Even Cut Nyadin dulu kalau nggak salah, suaminya Cut Nyadin yang pahlawan nasional kita gitu, dulu kan suami Cut Nyadin sempat kayak dibilangnya wah temenan sama Belanda gitu. Tapi akhirnya malah justru dia berbalik dari, ya mungkin kalau buat Belandanya ih lo licik banget, tapi mungkin buat kita as an Indonesian kita ngeliat lu strategi lu berani banget gitu. Jadi dia kayak nusuk Belanda dari belakang dan akhirnya kembali membela tanah airnya. Itu dari sejarah yang aku tahu. Mohon maaf kalau salah ya, tapi setahu aku dulu juga suaminya Cut Nyadin tuh dia pakai strategi itu untuk melawan Belanda. Jadi kayak as if you're making friends with them, but actually it's your strategy to fight back gitu. Dan gue tuh jujur ya, gue tuh suka kesel sih sama framing narasinya orang-orang Zionis gitu, yang kayak mereka tuh didoktrin dari kecil tuh bangsa yang kasihan dan lain sebagainya. Lah kita juga bangsa yang kasihan dulu Indonesia. Itu jadi kayak cara mereka untuk melegalkan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Palestina. It's not right gitu. Kalau gue pernah lihat ya di YouTube ada sebuah channel yang memperlihatkan itulah pertanyaan-pertanyaan nanya ke orang Palestina gimana orang Israel, ke orang Israel gimana orang Palestina. Terus keadaan di East sama West Jerusalem tuh ternyata beda banget. Kayak East Jerusalem dan West Jerusalem yang itu kan dibagi dua kan, ada yang setengah Israel, ada yang setengah Palestina. Itu kondisinya beda banget ya. Bener-bener kayak ketimpangan yang sangat nyata. Iya, nyata gitu, yang wah apa ya, bener-bener kesetaraan tuh nggak ada sih buat orang-orang Palestina. Padahal itu tanah mereka gitu. Dan kalau misalnya gue pernah lihat kayak interview, kenapa apa yang bikin kalian ngerasa kalian berhak untuk ngusir orang Palestina dan lain sebagainya? Oh karena it's our land gitu. Itu udah ditakdirkan untuk jadi tanah mereka, dan dulu beratus-ratus tahun nenek moyangnya tinggal di sana. Lah kalau gitu bisa dong orang Mesir ke sana. Dulu Firaun juga kerajaannya juga ke sana. Iya nggak sih, kalau pakai logika kayak gitu. Betul. Jadi it's not only their land gitu kan. Aneh aja gitu, kayak misalnya
kita tahu kan buat beli rumah nih susah banget kan. Iya. Kayak gue mau KPR aja perjuangannya cari duitnya susah. Iya, bersama. bener sama. Iya, ibaratnya udah berhasil punya rumah selama berpuluh-puluh tahun, turunan dari orang tuanya juga, lalu tiba-tiba datang keluarga baru yang ngusir dan nyegel, kita nggak boleh masuk ke rumah kita lagi. Itu kan aneh ya rasanya. Cuma Marah dengan pasti alasan dong. beratus-ratus tahun yang lalu keluarga kita, bangsa kita yang di sini itu kan nggak make sense. Iya, kayak apa sih? Walaupun gitu jadi ya? make sense sih, karena kan emang ya PBB juga melegalkan Israel menjadi sebuah negara. Iya. Jadi kasihan sih, dari segi hukum juga mereka jadi kayak orang yang stateless gitu. Aduh Mbak, bener kalau lu ngobrol sama orang Palestina tuh Iya sih, gak usah ngobrol, gue ngeliat tayangan aja tuh nangis gue tiap Gua hari. tuh Sumpah, kalau liputan tuh gak kuat kan gue. banyak mereka yang selain jadi wirausaha, terus Iya. banyak juga yang jadi marbot, jadi penjaga masjid. Ada juga yang sukses ya, alhamdulillah ya. Ada yang punya restoran dan lain sebagainya. Usaha ya. Tapi emang gue banyak ketemu orang Palestina tuh di masjid di Eropa. Tapi kalau lagi traveling ya, untuk syuting gitu. Iya. Marbotnya keren bab, asli. Oh iyalah. Kayak Zayn Malik. Wadaw, susah tuh nyari kayak gitu guys. Jadi marbot keren banget nih selera kakak gue gitu. Iya benar, aduh. Gue langsung kebayang lu sih. Iya, oke deh, Bella Hadid OTW. Oke, ya udah Mbok, ini sharingnya keren dan insya Allah berguna ya bagi kalian yang Insya menonton Allah. video ini. Nah, kalau nih seandainya teman-teman ada yang tertarik pengen Iya. ikutan nih, pengen PO nyumbang aja beli. dan pengen punya jaket ini, bisa ya? Bisa. Gimana caranya? Jadi kalian bisa pesen di Cikigo. Ini udah jalan PO kedua. Nanti kita mau restock juga beberapa sekaligus. Harganya 799.000 dan kalian harus ingat nih, sebagian besar keuntungannya itu akan disumbangkan untuk Palestina via aksi cepat tanggap. Oh, Gitu. Jadi emang itu lembaga yang udah kredibel dan standby di sana. Mereka standby di sana bukan hanya baru-baru ini aja. Dari zaman dulu bikin wakaf sumur di Palestina, di Yaman dan lain sebagainya tuh ACT tuh udah lama. terpercaya. Dan udah ada orang-orang yang sangat bisa menyalurkan lewat jalur masuk yang orang umum mungkin nggak bisa, karena itu kan daerah perang. Iya. Jadi emang menurut gue tuh butuh orang-orang kemanusiaan yang udah capable on it gitu. Jadi aku percaya sih menyalurkannya via aksi cepat tanggap. Oh, Dan hasilnya itu untuk air bersih, untuk medis, untuk ambulans, untuk makanan, dan untuk banyak hal sih. Kemarin tuh ada laporan, karena kan aku bikin donasi juga kan, jadi kalian bisa donasi yang ada di link di bio Instagram aku, tapi bisa juga dengan beli ID, karena aku toh akan nyalurin juga ke sana. Itu mereka nyewa apartemen untuk tempat tinggal sementara yang rumah-rumahnya pada hancur di bumi. Ada kayak 20-an keluarga, dan itu akan terus bertambah karena alhamdulillah orang Indonesia tuh suka guyup. Kan kalau kata Bung Hatta nih ya, sendinya Indonesia itu adalah kolektif, kolektif, kolaboratif, gotong royong kalau di zaman PPKN kita dulu. iya, gotong royong bener bang, PMP, PPKN. Iya, dan orang Indonesia tuh sifat gotong royongnya, guyupnya tuh itu salah satu kebanggaan, karena di luar negeri itu nggak kayak gitu. Luar negeri itu individualisme, kita tuh masih bangga sama sifat guyup kita. Dan kalau udah ada yang kayak gini-gini, gue pernah lihat sebuah data donor ya. Jadi orang yang kembali sering mendonorkan sesuatu, donasi dan sebagainya itu orang Indonesia. Jadi donor return apalah gitu. Dan kita harus bangga akan hal itu sih. Jadi orang Indonesia, alhamdulillah, orang yang suka guyup dalam kebaikan. Alhamdulillah, semoga kita termasuk salah satu diantaranya ya. Amin. Dan kita tuh di akhirat akan ditanya loh, ketika nanti ya, apa yang telah kita lakukan untuk membela tanah Syam gitu, Palestina. Ya paling nggak kita udah optimal lah melakukan apa yang kita bisa untuk membantu mereka dengan kapasitas kita masing-masing. Karena ya biar gimana ya, saudara-saudara kita ini juga. salah satu ikhtiar Iya nggak sih? Cikigo dan tim lah untuk bisa menyumbangkan sesuatu untuk Palestina. Sesuai dengan Karena capacity. gue tahu nih, kalau dari donasi uang aja gue juga belum sekuat itu keuangan gue. Iya. Jadi gue mencoba membantunya lewat karya. Gitu. Tapi emang jujur di depan sebagian besar keuntungan kenapa belum bisa 100% karena butuh modal buat bikin lagi. Dan kondisi juga kan after Covid kayak gini, kita Cikigo juga masih putar otak banget caranya untuk bertahan gitu. Jadi emang belum bisa full didonasiin, tapi sebagian besar ini buat donasi. Iya sih, dan ya kamu juga ada effortnya, ini semua Janji desain kita.
Yes. Iya, yang jelas ini akan ada sebagian besar didedikasikan untuk disumbangkan ke saudara-saudara kita di Benar, Palestina. lebih dari 50% pokoknya. Oke, siap, Masya Allah. Nah, ini pokoknya jangan lupa kalau misalnya mau beli jaket ini, kemana, Bu? Ke Cikigo. Cikigo. Nah, ada Instagramnya. Ada @cikigo.id. Oke. Nah, selain Instagram bisa PO di mana? Di WhatsApp-nya, nanti ada link tree-nya. Oke. Jadi sebenarnya tujuan aku bikin jaket ini ya, bukan hanya untuk donasi, tapi untuk menyebarkan awareness. Karena kalau dipakai, itu kan menjelaskan statement bahwa Palestina ini ada yang bela, loh, kita ikut ngebela dengan memakai jaket ini. Dan di belakangnya juga ada gambaran hope gitu ya, bahwa suatu saat Palestine will be free. Jadi dengan memakai jaket ini juga jaket statement. Gitu. Iya, paling nggak melakukan sesuatu pembelaan dengan kapasitas yang kita bisa gitu, guys. Oke deh, makasih banget ya, Bu, udah berkenan untuk sharing. Sama-sama, makasih udah beli loh. Ini kakakku beli loh, dikasih nggak mau. I'm proud, you know. Dikasih I'm proud of you and I'm proud of wearing this. Dipakai ya. Gue pakai, gue beli karena gue sadar kapasitas gue masih terbatas, jadi apa yang bisa gue lakukan. Dicuci biar lebih lemes enak nih. Iya, pokoknya apa yang bisa gue lakukan yang gue beli, ya gue beli gitu. Karena gue tahu ini buat apa gitu. Ini jaketnya keren loh guys. Keren nih banget. nggak kaleng-kaleng nih bikinnya. Oke, mantap. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Thank you guys for watching. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.